Di perumahan selama ini berarti kan perumahan pasti nyicil yang 5, 10, 15 itu riba juga. Nyicilnya apaan? Tiap bulan nyicil perumahan. Kan kalau nggak nyicil kan nggak ada. Oh, cicilan rumah. Nah, cicilan rumah mah itu tidak kayak bank. Nah, kalau lewat bank ya tetap. Kalau sebenarnya mah di dalam hukum mah tetap, kalau bank mah tetap riba, tetap. Walaupun sedikit pun tetap riba. Kata siapa nggak riba? Ini di dalam hukum benar yang seyakinnya. Paham? Nah, tapi yang namanya itu ada yang namanya akad kirot. Ada yang namanya akad kirot. Jadi ketika diakadkan menjadi akad kirot kalau rumah biasanya, insya Allah itu tidak apa-apa. Asalkan ketika akad menjadi akad kirot, nggak apa-apa. Tapi kalau seumpamanya miliki itu, nih utang bank langsung buat beli apa, tetap apa aja riba. Sama juga yang namanya riba itu ya Bu, satu makan barangnya anak ya yatim, itu dosa besar. Dosa besar itu ada 7 golongan. 7 golongan itu satu anak yatim, makan barangnya anak yatim, berarti itu adalah tidak boleh. Keduanya orang yang makan riba, nggak boleh. Orang yang musyrik, orang yang lari dari peperangan, itu juga tidak boleh. Sama juga itu namanya dosa yang sangat-sangat besar. Rasul menjelaskan bahwasanya dosa yang sangat-sangat besar itu ada 7 golongan. Paham? Itulah seperti itu. Makanya kalau lagi ibu-ibu majlis taklim, kalau minta dana lebih baik dana sosial. Kalau seumpamanya kan malam Jumat biasanya pada punya, ya Pak ya? Punya nggak kecekan yatim? Ada? Jangan ngomong kecekan yatim ya. Ini buat dana sosial aja. Besok lagi berarti dana sosial. Oke? Ya. Akad kirot tadi apa maksudnya? Nggak paham. Akad kirot itu akad yang dikirotkan. Saya pernah ngaji sama ke guru saya. Ini gimana? Remeng-remeng kan itu? Itu apa benar sah atau enggak? Remeng-remeng kan? Ya Allah, ini sah apa enggak? Jadi dikirotkan di dalam hati, dimasukkan ke dalam hati. Paham? Ya Allah, ini mudah-mudahan jangan menjadi riba yang seperti ini. Namanya akad kirot. Paham? Ya Allah, mudah-mudahan jangan menjadi riba hal ini ya Allah, supaya itu namanya dikirotkan. Paham? Nah. Oke. Kan saya punya yatim sama berdua pertanyaan sebenarnya ini Mi. Ya. Terus dari santunan itu kan sekarang berupa makanan, beras, minyak goreng, sembako. Nah, gimana Mi kalau kita ikut makan itu? Situ ngurusin anaknya enggak? Terusin. Anaknya ngurusin enggak? Terusin. Terus itu anaknya suruh makan itu enggak? Makan. Enggak apa-apa. Kalau semuanya bareng-bareng. Kalau minyaknya buat goreng sosis buat anaknya, situ yang gorengin ngurusin anaknya tidak apa-apa. Terkecuali yang bentuk duit. Awas nih. Bentuk duit dikasihkan ke emaknya. Jadi buat keperluan anaknya. Anak sekolah dibayarin ke sekolah. Anaknya ngaji dibayarin buatnya ngaji. Nah, anaknya sekolah beliin bukunya, beliin seragamnya dari duit itu. Jangan anaknya sekolah, ada yang ngasih duit, dikumpulin buat beli gelang emaknya. Mi, buat pertanyaan lagi. Gak boleh, itu sangat-sangat gak boleh. Atau buat beli baju emaknya, salah. Tapi adapun berbentuk makanan, kita ngasih buat anaknya, kita ngurusin anaknya, kita ikut makan, tidak apa-apa. Tapi biasanya saya pernah ada punya murid
punya anak yatim 2. Begitu punya anak yatim 2, kalau 1 Muharram kan dia dikasih amplop banyak, Bu. Dikasih amplop banyak. Bu Haji, apaan? Datang ke rumah saya. Bu Haji, apaan? Saya bocah kan itu, bocah punya ini, punya uang yatim santunan. Ini banyak. Alhamdulillah ada. Saya beliin gelang bayi, lenjeh lu. Lebih baik ditaruh, ditabung. Setelah ditabung keperluan anak itu ambil buat anaknya. Nah, buat beli buku, buat beli baju, buat beli apa. Kadang-kadang emaknya juga ganjen sih. Ganjen nggak teh? Ganjen. Emaknya ganjen. Anak duitnya bocah ini saya beliin kerudung ganjen loh. Jangan. Kalau baju nggak Mi, ini Mi saya nanya lagi ya Mi. Tadi saya gitu. Nah kalau saya nanyanya gini, kan si anak emang dapat santunan banyak. Nah dia tuh nawarin ke saya Mi, Umi mau apa? Itu boleh nggak Mi? Saya jawab. Siapanya? Anaknya. Anak yang kecil gede. Yang kecil. Yang gede santunan. Uang itu uang santunan. Dia kan mungkin dia punya banyak gitu Mi. Nah itu nawarin saya, Umi mau apa? Kasih. Ya udah dikasihin, asalkan dibeliin kan buat anak itu juga. Saya ditawarin sayanya. Mau apa? Mau kerudungan? Gak boleh. Kan bisa Mi. Mau apa? Mau cincin? Gak boleh. Gak boleh Mi. Agak. Baik Umi. Terkecuali bareng makanan, masalah makanan buat beli makanan dimakan sama anaknya bareng. Kita melu ikut makan, dia makan, kita ikut makan, gak apa-apa. Terkecuali kalau untuk kebutuhan emak mau apa, saya mau duit aja 100, gak boleh. Gak boleh ya Mi. Gak boleh, gak boleh. Jelas. Nah, terkecuali yang buat uangnya itu khusus untuk ngurusin dia, buat makan dia, buat beli beras kan buat makan dia, ya. Terus kita ikut makan, boleh saja, oke. Yang penting ini beneran, saya itu terjadi ada apa anak murid saya bener ganjen Ini bener. orangnya. Bukan, ada orang dekat rumah saya sih. Itu bener ganjen, dapat duit katanya, Umi saya dapat duit hampir 4 juta lebih, kayak gitu. Oh terus gitu. Ini jadinya saya beliin saya kemarin beli baju baik, saya beli emas. Ntar jadi kalau itu ntar saya jual lagi, kalau dia butuh jual lagi. Lu bego, saya langsung baik. Jangan buat beli emas, buat mejeng emaknya mejeng. Kalau itu yang ia ada lagi buat beli HP. Duitnya anak yatim buat beli HP. Saya tanya, kamu kan kemarin dikasih duitnya mana? Kamu kok mau makan nangis? Bocahnya nangis di sebelah saya. Bocahnya nangis, kenapa? Kok kamu mau makan nangis? Saya bilang begitu. Saya belum makan Bu Haji. Aduh, saya dosa. Saya lari kan ke rumah. Makan. Mak lu di mana? Maknya kagak ada. Kemarin kan kamu dapat duit yang diantar sama Bu Haji. Kemarin kamu dapat duit 300 kemana? Buat beli pulsa sama emaknya. Buat apaan? Emaknya buat main TikTok. Itu riba itu kayak gitu. Kalau disuruh tuh gimana Mi? Misalnya Jangan. kalau buat bayar wifi gitu Mi, katanya udah biarin Mi katanya buat bayar wifi. Gak boleh Ya juga, itu Mi. kepentingan dia. Wifi juga dia suka pakai kan? Boleh. Gak apa-apa kalau dia suka pakai mah. Nyuruh itu Mi. Iya, kalau dia suka pakai nggak apa-apa. Yang penting jangan buat mejeng aja. Woi, janda, jangan buat mejeng. Nah, Mi, ini mah buat dari yang lain ya Teh. Nah. Kalau seumpamanya dikasih sama bujangan mah abiain mau ngasih. Aduh, janda kena nih. Nah, gak apa-apa Mi. Apek sih ya. Tapi kita ini bukan anak yatim, dari yang lain Mi. Ya, mau dari yang lain, mau dari anak yatim, bodo amat. Nah. Narik arisan Mi, kita mau makin. Nah, kalau narik arisan nggak apa-apa. Ya emang gitu namanya hak kita.
Kalau duit dari yatim jangan, kagak boleh. Kesianan itu bahagiakan anak yatim. Kenapa Rasul cinta dengan anak yatim? Karena beliau itu seorang yatim. Anda kahafal yatim. Saya adalah orang yatim. Maka dari itu dia itu cinta kepada anak yatim. Paham? Ini kadang-kadang nih emaknya ganjen juga nih. Yang misalnya sini mah agak dah. Emaknya ganjen juga apa? Duit yatim dapat santunan buat beli lipstik, buat beli bedak. Udah gitu terusan yang apa? Udah gitu terusan yang buat matching supaya emaknya dapat duda lagi. Parah itu kan. Itu iya kali. Ini mah saya mau ngomong yang di sana bukan di sini. Ini mah kagak, insya Allah. Jangan, itu yang tidak boleh. Adapun makanan berbentuk duit langsung dibeliin beras dan dikasihkan kepada anaknya, maka itu boleh saja emaknya ikut makan. Oke? Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Minyak apa nggak apa-apa, terkecuali buat badan sendiri atau buat matching sendiri. Dikasih duit yatim, tahu-taunya buat ke salon. Dari salon buat merahin rambut, rasain loh. Itu yang tidak boleh. Paham nggak? Karena itu santunan anak yatim. Gak harus kamu. Tapi pertanyaan sama itu doang. Iya, makanya jangan. Pokoknya gini, umpamanya minyak, telur biasanya kan ya. Ya udah emaknya makan nggak apa-apa karena emaknya juga ngurusin dia. Tapi kalau berbentuk duit, terus buat beli baju, buat beli lipstik, buat beli bedak, emaknya mejeng, itu yang nggak boleh. Itu namanya riba. Paham? Mudah-mudahan manfaat, amalnya maslahat di dunia dan akhirah. Ibu saya ini nggak bisa panjang lebar, lemes banget Bu. Dari kemarin Bu, ini saya pada 4 gitu. Kemarin udah pokoknya capeknya minta ampun. Tapi mudah-mudahan panjang umur. Kalau nggak panjang umur ya pokoknya saya minta doa aja ya. Awas loh, pada minta doa. Awas baik kalau saya udah kagak ngedoain saya. Masya Allah. Dan malam-malam dilek-letikin nih. Dan memedinya di sini duduk nih. Po Ebi ketakutan Po Ebi. Masya Allah. Makanya ya Ibu ya, kita ternyata hidup di dunia ini banyak sekali ujiannya. Ya Pak ya, ujian banyak. Tidak ada manusia hidup di dunia ini yang tidak diuji sama Allah. Nih, kaya termasuk ujian, duitnya banyak termasuk ujian. Jangan salah, Ibu kalau ada orang duitnya banyak udah sentimen beda. Dia mah duitnya banyak, dia mah orang kaya, begitu tuh mulutnya sentimen. Ya Pak ya, padahal dia juga diuji sama Allah. Ya Pak ya, biarin dia lagi diuji sama Allah, duitnya banyak rasain. Ya Pak ya. Maka saya bilang orang miskin sama orang kaya yang masuk surga duluan orang miskin. Mending miskin apa mending kaya? Bingung jawabnya beda. Aku gitu. Lagi miskin capek. Sekarang begini Bu, kalau orang miskin mau dihisap apa yang dihisap? Tubuh kagak punya apa-apa. Ya Pak ya. Punya gelas dapat nutur tadinya. Nah kalau orang miskin mah, ya Pak ya. Tapi orang kaya, nah hiasan lu dari mana? Keramik-keramik lu yang ada di rumah dari mana duitnya? Tuh dihisap seperti itu Bu. Nah yang buat beli tanah dari mana? Yang buat beli simpanan dari mana? Itulah orang kaya. Makanya orang miskin udah pakai anduk di surga, orang kaya mah masih lagi dihisap, rasain lo. Mendingan miskin, ya Pak ya. Maka apa? Maka Rasul Bu, Rasul itu minta meninggal dalam keadaan miskin. Rasul.
kembali kepadamu ya Allah, tapi dalam keadaan miskin. Itulah Rasul. Nah coba kalau di sini mah orang yang miskin ya Bu ya, kadang-kadang suka direcehin. Ya apa iya? Orang yang miskin disepelein ada? Ada. Yang kaya romanya kayak mau nginjek baik. Ada. Yang orang kayanya setan, bukan manusia. Makanya apa kita di hadapan Allah itu yang miskin sama, yang kaya sama. Iya apa iya? Ibarat makanan itu, kalau orang kaya makanannya mewah-mewah. Iya apa iya? Keluar bau kagak? Bau. Orang miskin makanannya kagak mewah, keluar bau enggak? Sama, percuma. Iya apa iya? Udah. Makanya yang miskin ya harus yang sabar, karena itu ujian. Yang kaya ya harus yang sabar, karena kekayaannya adalah paham nggak? Jadi hidup ini di dunia itu liku-liku. Ya apa ya? Hidup penuh liku-liku. Ya apa ya? Ada. Hidup ini penuh liku-liku. Apa aja liku-liku kehidupan. Betul apa betul? Kalau ibu nggak pernah ada liku-likunya, saya yakin ibu nggak pernah marah sama suaminya. Jadi kalau marah sama suami, jengkel sama suami, itu liku-liku kehidupan. Ya apa iya? Lagi diuji sama Allah. Makanya apa? Allah teman sama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'ah, aku bersama orang-orang yang sabar. Maka mending jadi orang yang sabar. Amin. Saya doain mudah-mudahan jadi orang yang sabar, orang yang kuat, orang yang tawakal. Tambahkan imannya, kuatkan imannya, berkahkan rizkinya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sampai di sini mudah-mudahan manfaat amalnya maslahat di dunia wa dunia wal akhirah. Mudah-mudahan saya doain ibu-ibu mudah-mudahan panjang umur, yang lagi ngomong mudah-mudahan panjang umur semuanya ya Bu ya. Sampai di sini penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.